كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita banyak nikmat. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada kita kesehatan, waktu luang, dan yang lainnya dari nikmat-nikmat. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, atas nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan ini mewajibkan kita untuk selalu dan senantiasa mensyukurinya. Dengan cara kita menjalankan rukun-rukun syukur, memperbanyak kalimat alhamdulillah, meyakini serta mengakui bahwa apa yang kita dapatkan dari nikmat semuanya itu adalah datang dari Allah Azza wa Jal. Dan yang ketiga adalah berupaya untuk senantiasa memanfaatkan nikmat yang Allah beri di jalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam juga tidak lupa selalu senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan, Jibril pernah berdoa dengan sebuah doa yang kemudian diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya doa Jibril tersebut adalah Jibril mendoakan kecelakaan, kehancuran bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di hadapannya nama Rasulullah, namun dia tidak mengiringinya dengan salawat dan salam kepada beliau. Didoakan kejelekan oleh Jibril, didoakan kecelakaan dan kehancuran oleh Jibril, kemudian diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai umat yang baik, hendaknya kita memperbanyak salawat, memperbanyak salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia ataupun hamba Allah, kaum muslimin yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka para ahlul hadis. ulama hadis,
Kenapa demikian? Karena setiap kali mereka membaca hadis Nabi, mengulang hadis Rasul, mengajarkan hadis Nabi kepada murid-muridnya, mereka melewati ucapan qala Rasulullah, melewati ucapan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu mereka iringi dengan salawat dan salam. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, pada pagi yang mulia ini insyaallah kita akan mulai membaca sebuah kitab ataupun karangan yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Usulus Sittah, di mana pada pertemuan yang lalu kita pernah membaca kitab Al-Usulul Thalatha dan telah kita selesaikan, yaitu tentang 3 landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah. 3 landasan utama tersebut berkaitan tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan insyaallah pada pertemuan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berupaya membaca tulisan yang berikutnya, yaitu kitab Al-Usulus Sittah, 6 landasan ataupun pondasi yang seharusnya dikenal dan diketahui oleh setiap muslim maupun muslimah. Jemaah yang dimuliakan Allah, 6 landasan ini merupakan prinsip yang harus dipegang oleh setiap muslim. Dan ini bukanlah prinsip sebuah kelompok, sebuah organisasi, ataupun yang lainnya dari kelompok-kelompok muslimin. Namun ini merupakan prinsip kaum muslimin secara keseluruhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadis beliau. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, mau tidak mau kita harus faham, kita harus kenal apa itu 6 landasan besar yang ada di dalam agama kita. Sehingga kita ini benar-benar berada di dalam agama yang kokoh. Sehingga kita ini benar-benar berada di dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' dan qiyas dari para ulama. Jemaah yang dimuliakan Allah, 6 landasan ini yang disebutkan oleh pengarang kitab ini di dalam kitab Usul Sittah ini tidak menunjukkan adanya sebuah pembatasan bahwasanya di dalam Islam itu cuma ada 6 landasan saja. Tidak. Bukan menunjukkan bahwa Islam itu cuma ada 6 landasan. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, 6 landasan yang disebutkan di dalam kitab yang ada di hadapan saya ini merupakan 6 landasan yang seorang muslim gak boleh luput untuk mengetahuinya. Dia harus tahu, dia harus kenal.
ia harus pelajarinya. Karena ini berkaitan dengan hal-hal yang besar jemaah yang dimuliakan Allah, yang berkaitan dengan agama kita. Sehingga mau tidak mau jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus mengenal, kita harus benar-benar memahaminya. Tentunya tidak mungkin kita bisa mengenal dan memahaminya kecuali dengan kita duduk belajar seperti kita duduk di pagi yang mulia ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan min a'jabil ujab, di antara perkara yang sangat menakjubkan, wa akbaril ayat ad-dallah ala qadratil malik al-ghallab, dan di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yang menunjukkan atas kekuatan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadiha lil awam fawqa ma yadhunnu adh-dhannun, yaitu 6 usul, 6 landasan yang Allah jelaskan, yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim dengan keterangan dan penjelasan yang jelas, gamblang untuk orang-orang awam. Sedikit jemaah yang dimuliakan Allah, kalau berbicara tentang orang awam, itu maksudnya kita jemaah yang dimuliakan Allah. Yang beliau maksudkan di sini adalah kita. Kita ini awamun nas. Kita tidak punya ilmu kecuali sedikit. Kita tidak belajar kecuali sebentar jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kita termasuk dari orang-orang yang dikategorikan ke dalam nama al-awam, awamun nas. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, di antara hal yang menakjubkan dan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah 6 asas, 6 landasan yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan penjelasan yang sangat jelas untuk orang-orang awam seperti kita. Fauqa ma yadhunnu adh-dhannun, melebihi apa yang disangkakan oleh orang yang berprasangka. Thumma ba'da dhalika ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alam wa uqala' bani adam illa aqallul qalil. Kemudian setelah itu terjatuhlah ke dalam kesalahan sebagian besar dari orang-orang cerdas dari umat ini, orang-orang yang berakal dari Bani Adam, kecuali sedikit di antara mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, tentunya kesalahan itu muncul, kesalahan itu datang ketika kita tidak kembali kepada 6 landasan ini. Ketika kita berupaya untuk memahami dan membuat kaidah tersendiri di dalam agama kita yang mulia ini, sehingga terjadilah kesalahan dan kekeliruan. Maka dari itu, jemaah yang saya muliakan, 6 landasan yang akan kita baca ini merupakan hal yang paling besar, yang mau tidak mau kita harus mempelajarinya, kita harus memahaminya. Karena itu adalah 6 landasan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Allah jelaskan, Allah terangkan dengan penjelasan yang sangat gamblang dan jelas. Namun hanya kejahilanlah yang membuat terjatuhnya sebagian umat ini ataupun mayoritas umat ini ke dalam kesalahan. Termasuk kita jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak mau memahami,
dan memegang serta mengambil landasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, landasan yang pertama adalah ikhlasul dinillahi lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. Pada hari ini insyaallah kita baca sedikit saja dari landasan yang pertama ini. Yang pertama adalah landasan ataupun pondasi yang paling besar. Kenapa kita katakan paling besar? Karena yang paling besar ini diletakkan di awal oleh beliau rahimahullah. Beliau kedepankan, beliau sebutkan pada urutan yang paling pertama. Beliau mengatakan yang pertama adalah ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, yaitu mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah, satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pondasi yang paling pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Kita diharuskan untuk mengikhlaskan agama kita hanya untuk Allah. Kita diwajibkan untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan keikhlasan itu maknanya adalah takhlisul ibadah wa tanqiyatuha min jami'i syawaib syirik wa nahwiha. Yang dimaksud dengan keikhlasan itu adalah menyucikan serta membersihkan ibadah, apapun ibadahnya, ibadah yang nampak ataupun ibadah yang tidak nampak, membersihkannya, menyucikannya dari seluruh kotoran-kotoran kesyirikan dan yang semisalnya. Ini dinamakan dengan al-ikhlas, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah Azza wa Jalla menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan al-muttaqin di dalam ayat ini adalah al-mukhlisin, itu orang-orang yang ikhlas di dalam ibadah dan amalan-amalan salih mereka. Sehingga landasan yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah adalah mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah, dan keterangan tentang lawan dari ikhlas, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya jelaskan secara global, dan pertemuan yang akan datang saya akan lebih merinci tentang apa itu syirik. Asyirik adalah taswiyatu ghairillahi billah mimma huwa min khasaisillahi azza wa jalla. Yang namanya kesyirikan, yang dinamakan dengan kesyirikan itu adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah di dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti kita akan sebutkan apa itu definisinya, apa bahayanya, dan apa akibat yang akan didapatkan oleh seseorang ketika ia terjatuh ke dalam kesyirikan dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian beliau mengatakan wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asal min wujuhin syatta. Dan keadaan kondisi Al-Qur'anul Karim, kebanyakan dari ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yaitu menjelaskan tentang asas yang pertama ini min wujuhin syatta, dengan sisi yang sangat banyak, ya, bikalamin, dengan ucapan ataupun kalimat yang difahami oleh orang yang paling awam sekalipun seperti kita bisa fahami. Nah, ini beliau menerangkan kepada kita jamaah yang saya muliakan bahwa Allah Azza wa Jalla menjelaskan asas yang pertama ini di dalam Al-Quranul Karim dengan sisi yang sangat banyak, dengan cara yang sangat banyak jemaah yang dimuliakan Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan landasan dan asas yang pertama ini dengan cara menyebutkan bahwa asas dan landasan yang pertama ini merupakan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka supaya mereka beribadah kepada aku. Nah, ayat Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," ini salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya landasan yang pertama ini. Apa itu? Ikhlasul ibadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Karena kalimat liya'budun maknanya adalah liyuwahhidun, supaya mereka manusia, jin dan manusia mentauhidkan aku, yaitu mengikhlaskan ibadah kepadaku. Ini salah satu cara Allah ingin jelaskan tentang pentingnya landasan yang pertama ini, yaitu ikhlasul ibadah lillahi azza wa jalla. Cara yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya landasan yang pertama ini merupakan misi dakwah para nabi dan rasul. Terkadang Allah menyebutkan dengan cara seperti itu. Ayatnya apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Untuk setiap umat seorang rasul. Umat akhir zaman ini diutus Nabi Muhammad. Bani Israel Allah utus kepada mereka umat. Kaum Ma'an Allah utus kepada mereka rasul. Ya. Tujuannya apa? An ya'budullaha, supaya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa tujuannya? Menjelaskan landasan yang pertama ini. Menjelaskan landasan yang pertama ini yang saya sebutkan tadi, ini merupakan landasan yang paling besar jemaah yang saya muliakan. Wajtanibut taghut, dan mereka supaya mereka menjauhi peribadatan kepada at-taghut. Ini cara yang kedua. Allah menjelaskan landasan yang pertama ini kepada kita. Contoh yang lainnya, cara yang berikutnya misalnya, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita tentang landasan ayat landasan yang pertama ini di dalam Al-Quranul Karim dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keutamaan bagi orang-orang yang mereka faham dan berpegang teguh di atas landasan yang pertama ini. Allah sebutkan keutamaan untuk mereka. Allah sebutkan ganjaran pahala kepada mereka. Apa ayatnya? Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Alladzina amanu wa lam yalbisu bi imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, kata Allah, yang tidak mencampuri iman mereka, yaitu ibadah mereka,
Dengan apa? Dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Kata Allah Azza wa Jalla, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun di yaumul qiyamah dari azabnya, dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan keutamaan bagi mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang menjaga keikhlasan ibadah mereka. Ini juga salah satu cara Allah Azza wa Jalla menerangkan kepada kita tentang landasan yang pertama yang begitu besar ini. Ya. Demikian pula di tempat yang lain Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah menjelaskan landasan yang pertama ini dengan cara Allah Subhanahu wa taala sebutkan akibat yang sangat jelek yang akan menimpa orang-orang yang mereka tidak mengindahkan landasan yang pertama ini. Mereka tidak mau berpegang teguh dengannya, atau mereka terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ketika pelakunya itu mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Kalau sempat bertaubat, semua dosa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Iya, jangankan dosa zina, syirik yang lebih besar dari zina diampuni oleh Allah. Kalau bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan dari dosa-dosa besar. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat yang saya bacakan ini berbicara tentang lawan dari at-tauhid, lawan dari keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga termasuk dari cara Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang landasan yang pertama ini. Sebanyak sekali ayatnya jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita sebutkan satu persatu, kita harus duduk pagi ini sampai menjelang adzan maghrib. Itu belum selesai kita sebutkan. Si banyak sekali jemaah yang dimuliakan Allah, ayat-ayat di mana ayat-ayat tersebut menjelaskan cara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengajarkan, mendidik kita tentang landasan yang pertama ini. Makanya beliau mengatakan, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asal min wujuhin syatta. Kebanyakan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yaitu penjelasan tentang landasan yang pertama ini, yaitu ikhlas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla min wujuhin syatta, dengan sisi, dengan cara yang sangat banyak. Bi kalamin, dengan ucapan, dengan penjelasan yafhamuhu abladul ammah, bisa difahami oleh orang awam sekalipun seperti kita. Kita bisa fahami secara garis besarnya, secara global, namun lebih detailnya kita melihat bagaimana penjelasan para ulama at-tafsir, baik itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, penjelasan tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir As-Sa'di dan yang lainnya. Banyak sekali kitab tafsir para ulama yang menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah yang saya muliakan, ini mungkin sebagai muqaddimah dan secara ringkas penjelasan tentang asas yang pertama. Adapun penjelasan lebih rincinya insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan pagi Jumaah yang berikutnya biidznillah taala. Semoga apa yang kita kaji ini ada faidah dan manfaat untuk saya yang pertama dan kepada jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.